Selamat datang Sobat UNES. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara balancing gimbal. Nah, kalian tahu kan apa yang ada di depan sini? Nah, ini adalah palu Thor. Oh bukan, saya ini gimbal. Yang memang bentuknya mungkin seperti mirip ini ya, palu Thor gitu ya. Tapi ya, inilah gimbal. Sobat UNES tahu apa fungsi dari gimbal itu sebenarnya? Ya, buat dimakan. Oh, itu gimbal yang ini maksudnya. Kalau gimbal ini buat menstabilkan gambar saat kita membuat video. Nah, Sobat UNES tahu ada beberapa macam jenis gimbal. Jadi ada beberapa macam jenis gimbal. Yang pertama itu adalah gimbal HP. Yang kedua adalah gimbal kamera. Nah, gimbal kamera ini terdiri dari gimbal besar dan gimbal yang kecil. Nah, untuk perbedaannya itu untuk gimbal besar, kamera besar mas saya. Untuk gimbal kamera besar dan kamera kecil itu lebih banyak di perbedaan ukurannya, maksimal loadnya. Misalkan di gimbal kamera kecil itu ada yang sampai biasanya di antara 1,4 kilo sampai maksimal 2 kilo. Walaupun terkadang masih ada yang bisa lebih. Untuk gimbal yang kamera besar seperti ini contohnya yang kita pakai, yaitu adalah DJI RS2. Ini termasuk gimbal kamera besar. Nah, untuk perbedaan selanjutnya yaitu di gimbal kamera besar itu rata-rata bisa menampung bobot sampai maksimal 4 kilo biasanya, atau bahkan lebih kadang. Ada yang bisa menampung sampai kamera sinema dengan kamera lensa yang berat gitu. Perbedaannya overall di situ. Nah, untuk secara fungsinya sama. Mungkin kalau secara ini ya, kalau dari kamera di gimbal kamera HP, maksud saya kamera kecil, ada beberapa versi yang dia bisa ini all in ya. Maksud saya bisa jadi gimbal HP, bisa juga jadi gimbal kamera kecil gitu. Nah, ada juga mungkin Sobat UNES bisa searching misalkan DJI RS3 Mini. Nah, itu dia bisa memuat kamera sekaligus handphone di atasnya atau di sampingnya. Itulah perbedaan. Kalau misalkan kamera gimbal kamera besar bisa dipakai seperti itu, cuma jarang yang mempunyai fitur bawaan langsung. Sobat UNES pernah nggak sih kalau misalkan lagi pegang gimbal atau lagi sedang buat video dengan gimbal merasakan kayak kok gimbalnya bergetar sih, atau kadang kok ketika kita di sudut tertentu itu kok kayak getar atau langsung ada indikator merahnya. Nah, mungkin Mas Sobat UNES lupa untuk ini ya, balancing atau penyimbangan. Jadi memang kita memakai gimbal elektronik, gimbal bisa dibilang bukan steadicam ya. Kalau steadicam kita yang memang harus semua full manual, walaupun bisa dibilang dulu banyak dan sekarang masih banyak yang dipakai. Masih banyak orang yang memakai steadicam. Kenapa perlu penyimbangan? Karena memang kalau misalkan Sobat UNES lihat di sini ada 3 aksis. Nah, kalau 3 aksis ini itu tidak diatur dulu, maka dia akan condong ke satu sisi. Sedangkan nanti motor gimbal ini akan berat di salah satu titik tumpu. Makanya kita perlu proses penyimbangan, dan itu tidak bisa dilakukan secara otomatis. Jadi kita harus melakukan penyimbangan. Nah, fungsi penyeimbang ini atau balancing ini itu adalah yang pertama, memperpanjang umur gimbal Sobat UNES. Terus yang kedua adalah fungsinya adalah semakin menstabilkan gambar itu sendiri atau video itu sendiri. Jadi kalau misalkan Sobat UNES merasa bergetar hatinya, maksud saya ini ya, gimbalnya, itu berarti Sobat UNES lupa untuk melakukan proses balancing terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan proses balancing, itu ada beberapa ini ya, bisa dibilang kayak sudut atau aksis yang perlu Sobat UNES ketahui. Di kamera besar, gimbal kamera besar atau gimbal kamera kecil, dia sudah dilengkapi dengan fitur lock di setiap aksisnya. Jadi akan mempermudah Sobat UNES dalam melakukan proses balancing seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan proses balancing, maka kita pengenalan dulu ke beberapa aksisnya. Yang ada 3 aksis di sini
Ya, yang pertama adalah tilt axis. Nah, jadi fungsinya tilt axis ini itu adalah untuk ini menaik turunkan kamera, menstabilkan gambar secara vertikal seperti ini. Nah, terus yang kedua adalah roll balancing. Roll balancing adalah yang di sini. Roll axis maksud saya. Roll axis adalah yang di sini. Nah, ini juga berguna ketika sobat Mones misalkan ke kanan kiri, misalkan tubuh kita goyang ke kanan kiri, dia akan membantu untuk menyeimbangkan ketika kita bergoyang kanan kiri seperti ini gitu. Nah, selanjutnya adalah ada pen axis. Nah, pen axis ini itu adalah axis yang digunakan ketika kita misalkan bergeser seperti ini. Dia akan pelan-pelan mengikuti seperti itu. Dia akan pelan-pelan mengikuti, dan masing-masing axis ini bisa diatur kecepatan follow-nya. Dan di gimbal-gimbal sekarang ini, yang modern sekarang ini sudah banyak layar-layar gimbal yang besar. Jadi semua menu bisa diatur di sini, tidak usah melalui HP seperti gimbal-gimbal versi yang dulu-dulu gitu. Dulu masih banyak gimbal yang harus disetting melalui HP atau melalui smartphone. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke proses balancing. Nah, karena kita sudah ada fitur lock di gimbal RS2 ini, maka kita lakukan lock dulu karena kita akan mengatur ini ya, axis tilt ini, maka yang lain kita lock dulu biar seimbang gitu. Nah, jadi ini untuk memudahkan kita. Nah, pastikan di dalam kita mengatur tilt axis ini, itu kita melakukan dua pengaturan, yaitu adalah kita mengatur yang di sini di bodi kamera ini, kita maju ke depankan sampai dia benar-benar seimbang, sampai benar-benar lurus. Jadi kalau misalkan gimbal sobat ini masih jatuh seperti ini, berarti dia belum di titik seimbangnya. Misalkan seperti ini, nah dia akan jatuh, dia belum di posisi seimbang. Oke, ini masih agak ke atas, kita ajukan dikit. Nah, ini udah seimbang. Lalu yang kemudian adalah kita naikkan ke atas. Nah, gimbal ini nanti akan turun. Nah, kalau misalkan turun seperti ini, maka kita harus mundurkan. Kalau turun ke depan, kita harus mundurkan di sininya. Jadi sambil kita naikkan, kita atur, kita dorong ke belakang. Kalau misalkan dia, nah sekarang ini dia udah nggak jatuh, jadi dia tandanya dia udah seimbang. Nah, di sini dia juga udah tidak jatuh. Oke, jangan lupa kita lock di axisnya. Terus yang kedua adalah kita mengatur di bagian rollnya di sini, roll axisnya. Nah, roll axis ini kan miring ke kanan berarti ya, berarti kita geser ke kiri. Ini masing-masing gimbal mempunyai sistem locknya masing-masing. Tuh. Nah, ini miring ke kiri berarti terlalu berlebih. Kita geser. Oke. Oke, sudah seimbang. Mungkin agak ke kanan dikit lagi ya. Oke, dia sudah mengunci posisinya. Oh, maaf. Oke, nah lalu kemudian yang pen axis ini. Nah, kalau pen axis ini kita harus memiringkan gimbalnya terlebih dahulu. Jadi misalkan miringkan ke sini. Kalau jatuhnya ke belakang, nah kita harus ajukan ke depan. Kita buka dulu locknya. Oke, kita ajukan. Apakah dia masih jatuh? Oh, dia terlalu ke depan. Nanti kita ke belakangan. Oh, terlalu banyak. Pas jatuh ke depan, berarti kita kurang ke belakang lagi.
Ya, dia sudah mulai mengunci. Kita coba lagi. Ya, dia sudah mengunci. Jadi ketika diiringkan dia sudah mengunci posisinya seperti ini dengan posisi semua lock assist-nya terbuka. Gitu. Ini tandanya gimbal sudah siap untuk digunakan. Nah, yang menjadi catatan penting adalah ketika kita menstabilkan gimbal, maka kamera yang kita pasang di sini itu semuanya sudah terkonek. Misalkan kita memakai RSS, ya udah kita pasangkan dulu kabelnya. Misalkan kita memakai transmisi video, maka kita pasangkan dulu semuanya, baru kita balancing manual seperti yang tadi saya contohkan, seperti itu. Jadi semua kamera, jadi jangan lupa MMC juga harus dipasang dulu, baterai juga harus dipasang, karena sedikit tambahan akan mempengaruhi keseimbangan kamera itu sendiri. Jadi misalkan kita mau nambah mic, sebenarnya nggak terlalu masalah kalau misalnya kita cuma nambah mic. Tapi kalau misalkan udah kayak video transmit dan lain-lain itu terlalu berat, maka kita harus tambahkan di awal sebelum proses balancing, seperti itu. Nah, terus kita hidupkan. Oke, gimbal sudah siap digunakan. Dan kalau misalkan kalian ingin lebih mantap lagi, sekalian proses jangan lupa untuk dikalibrasi, start kalibrasi. Itu untuk DJI RS2. Tapi untuk yang lain mungkin bisa beda caranya, tapi tetap intinya sama. Ini sekitaran 15-30 detik. Nah, jangan lupa kalian kalau misalkan ingin stabilisasi gimbal, ingin balancing, jangan lupa di tempat yang datar. Jadi gimbal diletakkan dahulu, jangan dipegang, karena kalau dipegang nanti akan mempersusah proses balancing kalian, seperti itu. Oke, Sobat Tunes, gimbal sudah siap digunakan, dan saatnya kita pergi untuk ngevlog.